pertama saya emang dari kecil sudah hobi beternak dan akhirnya sampai sekarang saya jadi mencintai ternak. Untuk saya sendiri, saya belajar di Pondok Pesantren Wali Songo dan setelah lulus alumni, saya langsung ngabdi di bagian peternakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmi Barahman, alamat Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Untuk nama farmnya sendiri, Ngabar Agrofarm. Kenapa dikasih nama Agrofarm? Karena Ngabar Agrofarm sendiri memiliki atasan yang namanya pondok. Akhirnya peternakan ini dinamakan Ngabar Agrofarm supaya bisa menjadi edukasi para santri. Ngabar Farm sendiri berdiri pada tahun 2017 akhir. Ini pertama kandang sapi, Mas. Akhirnya diubah menjadi kandang kambing karena kandang sapinya itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi asal mulanya kandang sapi tidak digunakan lagi itu karena komplainan dari masyarakat sekitar karena aroma yang tidak sedap. Kalau untuk domba sendiri kita sedikit mengurangi aromanya itu, Mas. Akhirnya baunya tidak terlalu menyengat. Kalau untuk Ngabar Farm sendiri, kita khusus di breeding, fattening, sama training juga. Di Ngabar Farm sendiri kendalanya ada. Yang pertama, kendala paling sering itu ketika lahiran itu kejepit. Yang kedua itu babonnya kembung. Kalau untuk kematian itu biasanya kembung, Mas. Jadi kembung itu tidak terdeteksi, akhirnya bablas. Saran 5 ekoran, Mas, tahun ini. Kalau untuk cara mengatasinya, yang pertama, jika sudah teridentifikasi penyakit kembung, bisa kita penanganan pertama kita kasih tolak angin, Mas. Kita kasih tolak angin, habis itu kita angkat perutnya agar anginnya keluar. Kalau telat penanganan itu bisa meninggal, bisa mati, Mas. Kalau untuk kapasitas kandang Ngabar Farm sendiri itu kapasitas 150, untuk jumlah ternak pada saat ini jumlah 75 ekor. Kalau untuk pakan di Ngabar Farm sendiri kita menggunakan pakan fermentasi dan pemberiannya 2 kali 1 hari. 1 hari 2 kali. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita menggunakan ampok jagung, yang kedua kita menggunakan sawit, yang ketiga kita menggunakan kopra, bungkil kopra. Untuk breeding sendiri kita menggunakan seratnya 70% dan untuk sentratnya itu 30%. Kalau untuk seratnya sendiri biasa kita mencari di lingkungan sekitar, Mas, seperti tebon jagung, rumput odot ataupun pakcong. Kalau untuk kebutuhan breeding kita menggunakan bank pakannya sendiri, Mas. Kita nanam 1 kotak, itu nanti kita panen. Dalam waktu jangka 1 bulan kita panen. Kalau untuk luas lahannya kisaran 2 kotak, Mas. Jadi itu sejumlah 2000 meter persegi. Insya Allah mencukupi, Mas. Diselingi, Mas. Panen yang depannya baru yang belakang ini. Jadi bisa berurutan. Kadang beli dari luar kalau tidak mencukupi. Tergantung panenannya. Kalau untuk proses pembuatan pakan Ngabar Farm sendiri, kita yang pertama menyacah rumput. Habis itu yang kedua dihamparkan, habis itu kita lapis dengan bahan-bahan tersebut. Kalau untuk di Ngabar Farm sendiri pembuatan pakan itu 1 bulan 1 kali. Dan nanti misalkan ada kekurangan ataupun kelebihan nanti bisa didadakan. Kalau untuk kandang perkawinan di Ngabar Farm sendiri, yang pertama kita menggunakan kandang koloni agar supaya permudah kawin, mempermudah pengawinan. Untuk ukuran yang pertama ada panjang 3 meter dan untuk lebarnya sekitar 1,5 meter. Untuk jumlah kandang koloni itu 9 betina banding 1 betina, 1 jantan. Mengapa digunakan kandang dari bambu? Karena mengurangi biaya kosnya. Kalau untuk kelebihannya itu yang pertama murah. Kalau untuk kekurangannya itu gampang rusaknya, Mas.
Jadi kalau misalkan ada yang berantem ataupun ada yang apa, itu nanti cepat rusaknya. Kalau untuk kotoran sendiri di Ngabar Farm kita langsung diolah menjadi pupuk. Yang pertama nanti kotoran difermentasi, habis itu nanti dijemur sambil disiramin urin kelinci. Kalau untuk kotoran sendiri, yang pertama kita memupuk lahan sendiri. Kalau emang lebih, nanti kita jual keluar. Untuk pembersihan kotoran itu selama 3 bulan sekali. Kalau untuk jumlah kotoran sendiri itu kisaran 150 sak dalam 3 bulan sekali. Kalau untuk Ngabar Farm sendiri, kami menyediakan yang pertama ada layanan akikah, yang kedua ada tasyakuran siap saji, yang ketiga ada susu, menjual susu segar, yang keempat ada penjualan bibit kambing dan domba, yang kelima ada penjualan pupuk organik. Kalau untuk di Ngabar Farm sendiri, Kurban 2022 ini kami alhamdulillah bisa menghabiskan sejumlah 200 ekor kambing dan domba. Kalau untuk pembelinya itu 60% dari wali santri dan santri, yang 40% dari masyarakat luar. Untuk suka dukanya, kadang karena ada kematian, karena ada penurunan harga pasar ataupun harga yang tidak stabil. Kalau untuk sukanya sendiri, kami bisa belajar dari peternakan Ngabar Farm sendiri. Kalau untuk kemarin pada saat PMK Ngabar Farm sendiri, alhamdulillah aman. Untuk masalah harga ataupun penjualan, alhamdulillah kami tidak ada penurunan sedikit pun. Bisa menuju ke peternakan, yang pertama saya emang dari kecil sudah hobi beternak, dan akhirnya sampai sekarang saya jadi mencintai ternak. Untuk saya sendiri, yang pertama saya belajar di Pondok Pesantren Wali Songo, dan setelah lulus alumni saya langsung ngabdi di bagian peternakan ini. Kalau untuk harapan di peternakan Ngabar Farm sendiri, semoga bisa menjadi yang terbaik dan bisa bersaing dengan peternak-peternak lainnya. Kalau untuk harapan saya sendiri, semoga para peternak bisa jaya selalu, bisa bersaing dengan peternak lainnya. Mungkin cukup itu. Untuk pesan para pemuda, jangan pernah gengsi ataupun malu dengan pekerjaan kita yang kita rasakan ini. Terima kasih telah menonton video dari Ngabar Farm. Monggo teman-teman yang ingin main ataupun ingin mencari hewan-hewan kurban bisa langsung datang ke Ngabar Farm. Kami siap melayani 24 jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.